Baik anak-anak semua, penjelasan terakhir ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Diartikan dalam bahasa Indonesia, hanya kepada Engkau ya Allah kami na'budu, menghamba, beribadah. Wa iyyaka nasta'in, kemudian hanya kepada kamu kami meminta pertolongan. Anak-anak semua, yang ingin Anda garis bawahi adalah lihat dua verb tadi. Yang pertama na'budu, yang kedua nasta'in. Na'budu sudah jadi bahasa Indonesia, nounnya yaitu ibadah. Na'budu verb, ibadah nounnya, masdarnya. Apa arti ibadah? Sudah jadi bahasa Sunda atau Jawa mungkin ya. Abdi, hamba, menghamba, abdi dalam. Tahu kan konsep bagaimana menghamba? Ada tuan, ada hamba. Hamba harus mengikuti apa kata Tuhan. Kata Tuhan begini, ya begini. Kata Tuhan sholat, sholat. Kata Tuhan zakat, zakat. Ya. Jadi ibadah itu ada dua variabel, kita sebagai yang menghamba dan Allah yang kita hamba. La ma'buda illallah, tidak ada yang dihambai kecuali Allah. Begitu. Kemudian yang kedua ada verb apa? Nasta'in. Nasta'in itu dari aunah, satu kata dengan ma'unah, satu kata dengan inayah, artinya pertolongan. Di sini ada sin di sini litolab maknanya, seperti gofaro ampunan, kalau istaghfaro meminta ampun. Ana artinya menolong, aana menolong, kalau ista'ana, nasta'in di sini meminta pertolongan. Konsep tolab dalam bahasa Arab itu kita merasa butuh dan tidak punya, baru tolab, meminta. Di sini harus merasa butuh pertolongan dan meminta pertolongan kepada yang Maha Menolong. Di sini iyyaka hanya kepada Allah. Anak-anak semua, mari kita saksamai baik-baik bahwa ternyata antara ibadah tadi dengan permintaan atau doa kita kaitannya sangat erat sekali. Antara perilaku menghamba kita kepada Allah dengan permintaan atau doa kita kepada Allah kaitannya sangat erat sekali. Jadi pertanyaannya, meminta dulu atau menghamba dulu? Susunan di sininya iyyaka na'budu, menghamba dulu. Baru setelah itu nasta'in, kita meminta kepada Allah. Jangan kebalik. Saya mah berdoa dulu, ibadah kemudian. Walaupun penjelasan nanti doa bagian daripada ibadah gitu ya. Atau jangan-jangan naudzubillah, hayo terus nasta'in tanpa na'budu. Hayo meminta kepada Allah, ingin itu, ingin ini dan sebagainya. Ibadah enggak. Itu sudah kebalik dari konsep ayat ini. Anak-anak semua, ulama akhirnya membagi doa dalam dua kategori. Yang pertama, doaul mas'alah. Apa itu? Doa dengan teks-teks permintaan dan kita panjatkan ke hadirat Allah. Itu yang sering kita lakukan. Allahumma rzuqna, ya Allah berilah kami rezeki. Allahumma hawin alaina, berilah kami, permudahlah kami. Macam-macam sekali. Itu sebut dengan doaul mas'alah. Doa artinya permintaan, masalah artinya yang dipinta, gitu ya. Walaupun pada kesempatan yang lain mungkin kita bakal menemukan apa itu amr, apa itu doa, apa itu iltimas, gitu ya. Oke, intinya sekarang kita berbicara tentang doa. Dan semua yang kedua adalah doaul ibadah. Hakikatnya kita meminta sesuatu kepada Allah, tapi bukan dengan sesuatu yang terlisankan, tapi dengan bentuk nyata dari perilaku kita, yaitu ibadah. Pokoknya saya mah ibadah, kata Allah. Sholat, sholat. Dicontohkan oleh Nabi pakai rawatib, rawatib. Contohkan oleh Nabi sering tahajud, tahajud. Contohkan oleh Nabi sedekah, sering sedekah. Ibadah pokoknya. Nah, maka hakikatnya kata para ulama itu permintaan kita kepada Allah. Allah nanti yang alimum bidzatis sudur, tahu di hatinya bahwa saya butuh ini, butuh itu. Ya Allah, ini hamba saya perlu loh sama iPhone 11, tapi nggak ngomong ke saya, sering ibadahnya saya kasih. Nah,
Itulah disebut dengan doaul ibadah. Kita meminta kepada Allah bukan secara lisan, tapi secara perbuatan ibadah. Anak-anak semua, mari kita berdoa dengan doaul masalah dan doaul ibadah. Dan urutannya tadi, ibadah dulu, na'budu dulu, kemudian baru berdoa atau nasta'in. Jangan kebalik, apalagi hanya meminta tanpa beribadah. Itu tidak tahu malu. Begitu. Oke, terima kasih. Mungkin itu ya di pertemuan pertama ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.